أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tosarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang cukup penting ya untuk dimiliki oleh kaum muslimin dimanapun berada. Buku ini judulnya Fiqih Jenazah. Saya review buku ini terinspirasi dari beberapa hari ini ada 2 orang yang meninggal di dekat rumah saya ya. Yang pertama ada seorang anak muda, usianya jauh di bawah saya, kurang lebih sekitar 10 tahunan di bawah saya usianya, belum nikah. Dan kita sering bercanda gitu ya, tahu-tahu ada sebuah musibah akhirnya meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kemarin juga ada lagi yang meninggal lagi. Kalau yang ini sakit ya, ada sakit dulu, jadi mungkin tidak terlalu mengejutkan seperti yang pemuda yang sebelumnya. Hanya saja yang ini juga sama ya, jadi orang tuanya masih ada, tapi yang kemarin meninggalnya, anaknya itu sudah meninggal kemarin ya. Jadi ini menyadarkan kita bahwa umur tidak, atau maut itu tidak memandang usia ya. Walaupun kita masih muda, tidak menutup kemungkinan kita akan meninggal lebih cepat daripada orang tua kita yang mungkin sudah sepuh ya. Atau mungkin di zaman sekarang banyak yang virus corona itu ya. Jadi banyak yang meninggal padahal usianya masih muda misalnya. Ataupun dengan sebab-sebab yang lain. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini ternyata umur itu memang tidak melihat maut itu tidak kenal usia, tidak kenal tempat, tidak kenal sebab gitu ya. Atau misalnya tidak harus sakit dulu. Yang teman saya itu yang masih muda itu, siangnya saya lihat Facebooknya itu 5 jam yang lalu itu masih on. Ternyata tahu-tahu meninggal gitu kan. Nah ini sebuah peringatan buat kita, bisa saja hal tersebut juga menimpa kepada kita yang masih segar bugar ya. Jadi kita jangan terlalu lengah dengan kematian ini. Adapun yang perlu kita siapkan, kalau mati itu pasti ya, siapapun pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun pasti akan mati. Hanya saja yang menjadi permasalahan, kalau matinya itu tidak perlu ditakutkan ya, karena pasti ya. Yang perlu ditakutkan, yang perlu dikhawatirkan, takutnya kita mati itu sedang apa nih? Takutnya sedang misalnya, naudzubillah ya, misalnya kita sedang bermaksiat, tiba-tiba mati, naudzubillah ya. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau kita dipanggil itu pas ketika kita sedang melakukan kebaikan ataupun sedang beribadah gitu ya. Atau minimal tidak sedang berdosa aja, gitu ya. Nah, hal ini perlu kita siapkan supaya kita tidak meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, itu sedikit intermezzo ya. Sekarang kita lanjut ke bukunya. Ini bukunya Fiqih Jenazah ini. Penulisnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ini penerbitnya Pustaka Imam Asy-Syafi'i ya. Bukunya lumayan tebal. Ini sampulnya hardcover. Kemudian tebalnya ada 520 halaman ya. Ada 520 halaman.
Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang bukan hanya tentang mengurus jenazahnya saja, tapi juga tentang sebelum meninggalnya ya. Jadi adab-adab ketika kita sedang sakit, apa saja yang harus kita lakukan, tentang talqin, tentang pengurusan jenazah, sampai di sini juga di bagian terakhir itu ada bid'ah-bid'ah seputar pengurusan jenazah ya, baik ketika ada yang meninggal maupun setelah meninggal. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja seperti apa isinya ya. Nah, ini kita lihat daftar isinya. Seperti biasa ya, yang pertama ada pengantar penerbit, daftar isi, glosarium hadis. Ini mustalah hadis ya, istilah-istilah hadis. Ini alhamdulillah ya ada dicantumkan ini, jadi kita lebih bisa sedikit mengenal tentang hadis-hadis. Jadi hadis-hadis itu kan ada banyak ya. Mungkin kita atau mungkin sebagian besar kita mengenal hadis itu mungkin hanya hadis sahih dan hadis dhaif ya. Sementara hadis yang mursal, mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hasan, dan lain sebagainya, dan istilah-istilah hadis lainnya, jarh wa ta'dil dan lain-lain itu mungkin masih banyak yang belum paham ya, belum tahu. Nah, karena hadis itu kan yang kita utamakan itu yang sahih ya, yang sahih. Ada hadis maudhu bahkan yang palsu ya. Nah, di sini dijelaskan ya, ada tambahan wawasan untuk kita ya tentang mustalah hadis. Kemudian ada pengantar penulis mukadimah. Di sini ada bab pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang sedang sakit ya. Kalau seandainya kita sakit ya, atau misalnya ada orang tua kita sakit atau saudara kita sakit, yang pertama itu harus bersabar dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kemudian menghadirkan rasa takut terhadap sisanya dan berharap akan rahmatnya. Kemudian tidak mengharapkan kematian, bersegera dalam menunaikan kewajiban dan berwasiat. Segera merealisasikan wasiat dan tidak menundanya. Berwasiat kepada kerabat yang selain dari ahli waris. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Wasiat itu kepada kerabat yang tidak termasuk ahli waris ya. Tidak mewariskan sesuatu melebihi sepertiga harta. Berwasiat dengan dipersaksikan oleh dua muslim yang adil. Tidak berwasiat kepada orang tua atau kerabat yang menjadi ahli waris. Haram berwasiat tentang sesuatu yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Misalnya tanah yang ini misalnya harus untuk si ini, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial untuk anak-anak yang lain atau ahli waris yang lain, sehingga jadi permusuhan dan lain-lain, maka itu hukumnya diharamkan ya. Karena itu menimbulkan mudarat atau persengketaan bagi ahli waris. Jadi wasiatnya itu yang aman-aman saja. Kemudian selanjutnya tidak berwasiat yang mengandung unsur kezaliman, berwasiat agar jenazahnya dikebumikan sesuai sunnah. Selanjutnya di sini mentalkin orang yang sakaratul maut. Talkin ya, ini terkadang masih banyak praktek yang kurang tepat ya khususnya di Indonesia ya, di kita ya, atau mungkin di daerah saya ya. Jadi di tempat saya itu talkin itu adalah mentalkin orang yang baru dikubur. Jadi mentalkin itu gampangnya itu membimbing ya, atau menuntun supaya orang yang kita tuntun itu ngikutin, atau ya kurang lebih seperti itulah intinya ya. Nah, padahal mentalkin itu adalah untuk orang yang sakaratul maut, yang sedang sakit parah, yang sudah menjelang ajal, itu kita talkin supaya akhir kalimatnya yang diucapkan dari mulutnya itu la ilaha illallah, itu kita talkin gitu ya. Kewajiban mentalkin orang yang sekarat, tata cara mentalkin, hukum menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat, membacakan surah Yasin dan membacakan surah Yasin untuknya. Hukum mendatangi orang kafir yang sekarat dengan harapan mendapat hidayah masuk Islam. Ini bagaimana hukumnya dijelaskan ya. Kemudian ketiganya yang dilakukan hadirin setelah seseorang meninggal atau menjadi jenazah. Misalnya
kita sedang nengok gitu ya orang yang sakit, kebetulan pas kita nengok itu yang sakitnya meninggal misalnya ya. Nah, maka apa saja yang harus kita lakukan di sini dijelaskan ya. Kemudian yang dilakukan hadirin terhadap jenazah. Hukum membuka wajah jenazah, mencium jasadnya atau kening jenazah ya. Kemudian menangisinya selama 3 hari. Bagaimana hukumnya? Itu jelaskan. Kemudian di bab kelimanya yang wajib dilakukan kerabat jenazah. Yang pertama sikap positif yang disunnahkan saat mukmin menghadapi musibah kematian. Hukum berhias bagi wanita atas meninggalnya anak atau kerabat atau suami sebagai bentuk berkabung dan lain-lain. Ini saya persingkat ya karena ini videonya sudah lumayan panjang. Kemudian yang haram dilakukan kerabat jenazah tidak boleh ya. Kemudian penyampaian berita kematian, misalnya menggunakan speaker di masjid, misalnya apakah diperbolehkan? Itu khilaf ya, atau lebih jelasnya ada di sini. Kemudian husnul khotimah, tanda-tandanya ya, tanda-tanda yang meraih husnul khotimah dijelaskan di sini. Kemudian pujian terhadap jenazah. Nah, ini kalau pujian masih diperbolehkan ya. Manfaat pujian seorang muslim bagi jenazah, menyikapi orang yang meninggal dunia bertepatan dengan terjadinya gerhana. Kalau aib-aibnya ini kalau bisa jangan diceritakan ya, tapi yang baik-baiknya. Kemudian ini masuk ke yang fardu kifayahnya ya, memandikan jenazah. Ini ada disunahkan bersegera memandikan jenazah, sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah dan seterusnya. Ini banyak. Kemudian di sini ada mengkafani jenazah atau membungkus jenazah ya. Di sini juga banyak penjelasannya. Kriteria kafan yang digunakan untuk jenazah juga dijelaskan di sini ya. Kemudian bab ke-12 mengusung dan mengiringi jenazah menuju ke pemakaman ya. Hukum mengusung dan mengiringi jenazah, tingkatan mengiringi jenazah menurut syariat dan seterusnya. Kemudian setiap orang boleh mengiringi jenazah, berjalan di belakang jenazah itu lebih utama. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah, ini hukum sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah dilaksanakan secara berjamaah, jumlah minimal jamaah dalam pelaksanaan sholat jenazah dan seterusnya. Kemudian, ini masih panjang ya. Kemudian pemakaman jenazah, ini pemakaman jenazah bagi orang muslim maupun kafir. Kemudian pemisahan kuburan orang muslim dan orang kafir dan seterusnya. Ini juga ada waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah ya. Kemudian di sini ada masih banyak lagi. Kemudian takziah ya, atau mendatangi orang yang berduka ya, atau yang ditinggalkan. Amalan sunnah bertakziah, batas waktu takziah dan seterusnya. Kemudian yang bermanfaat bagi jenazah. Orang mati mendapat manfaat dari amalan orang hidup. Apa saja amalannya? Nah, di sini dijelaskan. Kemudian tentang ziarah kubur. Ziarah kubur, anjuran dan larangan dalam ziarah kubur. Kemudian hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Hukum membaca Al-Quran ketika berziarah kubur. Sampai di sini hukum menanam pepohonan dan bunga-bunga di makam atau di areal perkuburan. Ini banyak kita temui ya. Jadi ini sangat penting ilmunya. Apakah di sini diperbolehkan atau tidak gitu ya. Ini bisa teman-teman dibaca di buku ini ya. Kemudian yang haram dilakukan terhadap kuburan. Amalan yang tidak boleh dikerjakan terkait kuburan, hukum membongkar kuburan orang kafir. Di sini, di bab yang terakhir ada praktek bid'ah seputar jenazah. Bid'ah sebelum kematian, kemudian sesudah kematian, memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, takziah, dan ziarah kubur. Ini bid'ah-bid'ahnya dijelaskan ya.
Kemudian ini penutup. Ini saya perlihatkan selintas. Nah, ini glosarium hadis atau tadi saya bilang mustalah hadis ya. Ini ada al-jarh wa ta'dil. Artinya penilaian umum terhadap seorang perawi yang meriwayatkan hadis atau asar dengan melakukan jarah. Jarah itu evaluasi sisi negatifnya. Kadang diceritakan bahwa si A ini pembohong, si A ini begini, si A begini, itu namanya jarah ya. Wa ta'dil dan ta'dil yaitu evaluasi sisi positifnya atas dasar biografi atau penilaian para pakar hadis ternama. Kemudian ada asar riwayat yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Asar misalnya Umar ya, tentang Umar yang menyatukan umat ketika sholat tarawih ya, dan lain-lain banyaklah. Kemudian dhaif, hadis dhaif, derajat hadis ini lemah ya. Kemudian hadis hasan, ini satu tingkat di bawah hadis sahih. Gharib, illat, jayyid, la ba'sa bihi dan seterusnya. Ada banyak ya. Ada matruk, ini hadis yang tinggalkan. Nah, ini banyak, ada sampai 30. Thiqah, ini ada thiqah ya. Perawi yang sahih dan sangat kuat hafalannya. Ini thiqah. Kemudian ini pengantar penulis, langsung kita lihat ke dalam. Nah, ini salah satu ciri khas buku yang saya suka itu setiap halamannya banyak dalil-dalilnya ya. Contohnya seperti ini. Jadi perkataan atau tulisannya ini bisa dipertanggungjawabkan ya, karena bukan berdasarkan opini pribadi, melainkan berdasarkan dalil ataupun Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hampir di setiap halaman ini ada dalil-dalilnya. Tuh ya, jadi ini salah satu kriteria buku agama yang bagus itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kertasnya HVS putih. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini fikih jenazah ini sangat penting untuk dimiliki setiap muslim sebagai persiapan, karena mati itu bisa kapan saja, dan juga kita seringkali bertemu atau menemui tetangga ataupun kerabat kita yang meninggal, sehingga apa saja yang harus kita lakukan itu kita ada gambaran lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kita sudah mengetahui ilmunya, nanti ketika ada yang meninggal kita bisa mempraktekkannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf agak panjang ya. Buat teman-teman seperti biasa ya, yang tertarik untuk memiliki buku ini, silahkan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.